Ya, saudara, mulai 2025 mobil dan sepeda motor wajib memiliki asuransi. Ya, apa sih alasan mobil dan sepeda motor wajib diasuransikan dan bagaimana skemanya? Kita diskusi. Lagi rame nih, bagi Anda pemilik kendaraan siap-siap tahun depan 1 Januari pemerintah mewajibkan asuransi bagi setiap kendaraan. Kenapa ya diwajibkan? Emang sebutuh itu? Nah, ini apakah bisa menguntungkan bagi pemilik kendaraan atau malah sebaliknya? Bikin buntung? Yuk selengkapnya, kita diskusi. Jadi, peraturan ini sudah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK. Tapi pertanyaannya, bagaimana penerapannya agar tidak memberatkan masyarakat? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, aturan wajib asuransi kendaraan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ini sebenarnya udah 2 tahun setelah Undang-Undang PPSK ditetapkan. Artinya, setiap kendaraan nantinya harus ada third party liability atau TPL. Ogi menyebut kebijakan ini bertujuan untuk memberi perlindungan bagi korban kecelakaan. Faktanya, di Indonesia setiap jam saja rata-rata 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya. Penyebabnya beragam, mulai faktor manusia yang paling banyak mendominasi, faktor kendaraan, hingga kecelakaan yang disebabkan faktor prasarana dan lingkungan. Ya, tujuannya sih baik sebagai proteksi kendaraan, pengendara, dan pengguna jalan lainnya. Tapi menurut pengamat, jangan sampai wajib asuransi kendaraan ini memberatkan, seperti halnya tapera. Perlu diketahui bahwa ketika ini asuransi itu awalnya merupakan sukarela gitu ya, atau sebutnya opsional kebijakannya, kemudian dirubah menjadi mandatori atau wajib sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 itu ya, tentang PPSK itu, maka ini akan menimbulkan satu beban bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat akan terbebani membayar premi kan yang harus dia tanggung terkait dengan kepemilikan kendaraannya. Yang kedua, bahwa kebijakan ini memang harus sosialisasikan kepada masyarakat dulu sebelum nanti ditetapkan menjadi kebijakan regulasi gitu, kebijakan regulatif. Sehingga menurut saya ini perlu pemerintah melakukan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat. Ya, tentu saja kebijakan ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Yuk, kita simak tanggapan mereka. Ya, jadi tambah iuran sih. Ya, jadi ada asuransi lagi. Kan selama ini cuma pajak tahunan aja. Jadi keberatan kan? Lumayan keberatan. Itu langkah yang sangat bagus ya dari negara ini. Maksudnya kita berkaca dengan negara-negara maju, mereka mewajibkan asuransi ke kendaraan bermotor gitu kan, gimana ketika ada kecelakaan itu tidak ribet, tidak harus ribut, dan lagi pula itu bisa membawa ke pengendaranya juga menjadi lebih bertanggung jawab gitu. Selain itu juga meminimalisir resiko sih sebetulnya dengan adanya asuransi ini gitu. Mungkin kurang setuju karena untuk asuransi atau tidak itu kan tergantung pilihan individu ya. Jadi kalau saya lebih baik tidak diwajibkan, tapi dianjurkan saja. Nah, itu kan, ada yang setuju, ada juga yang menolak. Hingga saat ini memang belum ada regulasi atau bagaimana kebijakan ini nantinya akan diimplementasikan. Tapi yang pasti, menurut pemerintah, kebijakan ini untuk menumbuhkan industri otomotif. Pak, asuransi jadi gimana Pak? Sedikit Pak asuransi. Saya masih jawab itu. Untuk meningkatkan atau menumbuhkan industri otomotif, seluruh ekosistem harus berperan. Seluruh ekosistem harus berperan termasuk finance, asuransi, dan lain sebagainya. Itu Pak, ininya mulai awal Januari ya Pak? Oke, makasih. Ada perputaran uang yang sangat besar jika kewajiban asuransi ini diberlakukan. Yuk, kita cek hitung-hitungannya.
Data Korlantas Polri per 17 Juli 2024, saat ini Indonesia terdapat lebih dari 162 juta kendaraan bermotor, hampir 20 juta diantaranya adalah mobil pribadi. Sementara sepeda motor jumlahnya mencapai lebih dari 136 juta unit. Nah, kalau rata-rata premi asuransi Rp100.000 per tahun, jumlahnya fantastis, lebih dari 15 triliun rupiah yang masuk ke perusahaan asuransi. Baru 6 bulan lagi diterapkan, wajib asuransi bagi kendaraan bermotor ini sudah menuai perdebatan. Yang namanya kebijakan publik tentu harus memiliki dampak positif bagi masyarakat. Nah, Anda termasuk yang setuju atau tidak setuju? Selanjutnya kita diskusi di kolom komentar.